Waktu dalam penggeledahan itu tidak ditemukan apapun. Lalu kami, bukan saya sendiri, melainkan empat orang ini dibawa ke depan. Hari ini, sorotan publik kembali tertuju ke satu nama yang sudah lama jadi perbincangan, Amar Zoni. Aktor yang dulu dikenal lewat layar kaca, kini kembali duduk di kursi terdakwa. Sidang lanjutan kasus dugaan peredaran narkoba di dalam rumah tahanan kembali digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Kamis 8 Januari 2026. Dan kali ini atmosfernya disebut berbeda. Bukan sekadar sidang rutin, tapi momen yang digadang-gadang akan membuka banyak fakta baru yang selama ini hanya jadi spekulasi. Agenda sidang hari ini menghadirkan saksi dari jaksa penuntut umum. Yang menarik, Amar Zoni tidak hanya hadir sebagai terdakwa pasif yang mendengarkan, ia akan memberikan kesaksian langsung bersama 5 tahanan lainnya di hadapan majelis hakim. Artinya, ini bukan lagi soal diam, bukan sekadar mengikuti alur, tapi bicara, terbuka, terang, apa adanya. Kabar yang beredar, Amar sudah menyiapkan mentalnya sejak beberapa waktu terakhir. Ia disebut siap menghadapi sidang ini dengan kepala tegak, bukan karena merasa tanpa salah, tapi karena ingin menyampaikan apa yang sebenarnya terjadi, dari versi dirinya, dari apa yang ia alami, ia ketahui, dan ia rasakan selama berada di balik jeruji. Kuasa hukumnya, John Matias, secara terbuka menyampaikan sikap kliennya. Amar, kata dia, tidak ingin ada lagi yang ditutup-tutupi, tidak ada fakta yang disimpan, tidak ada cerita setengah-setengah. Semua akan disampaikan langsung di ruang sidang, bukan untuk mencari simpati, tapi untuk memperjelas duduk perkara yang selama ini simpang siur di mata publik. John Matias menegaskan, Amar siap memberikan keterangan sesuai dengan kenyataan, apa yang terjadi sebenarnya di dalam rutan, bagaimana kronologi perkara itu berjalan, siapa saja yang terlibat, dan bagaimana posisinya dalam kasus ini. Semua akan dibuka terang benderang. Pernyataan ini jelas membuat publik bertanya-tanya, fakta baru seperti apa yang akan muncul hari ini. Sejak kasus ini mencuat, nama Amar Zoni memang terus jadi bahan perbincangan. Jaksa penuntut umum sebelumnya menyebut Amar menerima 100 gram sabu dari seseorang bernama Andre yang hingga kini masuk dalam daftar pencarian orang. Barang haram itu disebut dibagi dua, 50 gram diserahkan kepada terdakwa lain, Muhammad Rivaldi, untuk diedarkan kembali di dalam rutan. Rencana ini akhirnya terbongkar oleh petugas dan kasus pun melebar. Cerita ini, di atas kertas, terlihat lugas, tapi di balik itu, banyak celah yang memunculkan tanda tanya. Bagaimana alur masuknya narkotika ke dalam rutan? Siapa saja yang mengetahui? Apakah ada pihak lain yang terlibat? Dan sejauh mana peran Amar Zoni dalam seluruh rangkaian ini? Semua pertanyaan itu yang hari ini diharapkan mulai menemukan jawabannya. Amar sendiri disebut sudah berdamai dengan kondisi. Ia tidak datang ke persidangan dengan emosi meledak-ledak atau sikap defensif berlebihan. Justru sebaliknya, ia ingin bertanggung jawab, tapi juga ingin meluruskan. Ada perbedaan besar antara mengakui kesalahan dan membiarkan narasi yang keliru terus bergulir. Di titik itulah Amar berdiri hari ini. John Matias melibut, kliennya berharap majelis hakim bisa melihat perkara ini secara utuh, tidak sepotong-potong, tidak hanya dari satu sisi. Karena dalam kasus narkotika, terutama yang melibatkan rutan, seringkali ada jaringan dan sistem yang jauh lebih kompleks dibandingkan apa yang terlihat di permukaan. Pernyataan ini jelas mengisyaratkan bahwa sidang hari ini berpotensi membuka lapisan cerita yang lebih dalam. Secara hukum, kasus ini juga bukan perkara ringan. Jaksa penuntut umum menerapkan dakwaan berlapis. Dakwaan primer adalah pasal 114 ayat 2, Jo pasal 132 ayat 1 Undang-Undang Narkotika, terkait jual beli atau menjadi perantara narkotika. Ancaman hukumannya sangat berat. Sementara dakwaan subsidiar adalah pasal 112 ayat 2, Jo pasal 132 ayat 1, tentang kepemilikan narkotika. Dua pasal ini saja sudah cukup membuat siapapun yang duduk di kursi terdakwa berpikir keras soal masa depan. Disinilah tekanan mental itu benar-benar terasa, bukan hanya soal vonis, tapi soal nama, reputasi, dan kehidupan setelahnya. Amar Zoni bukan sosok anonim, ia figur publik. Setiap kata yang keluar dari mulutnya di ruang sidang akan dikutip, dianalisis, dan diperdebatkan. Sedikit saja keliru, dampaknya bisa panjang. Namun, justru di tengah tekanan itulah Amar memilih untuk bicara. Sikap ini bisa dibaca dari banyak sudut.
Ada yang melihatnya sebagai upaya kooperatif, ada yang menilai ini strategi hukum, ada pula yang menunggu apakah benar akan ada fakta mengejutkan yang selama ini belum terungkap. Sidang hari ini juga menarik karena menghadirkan 5 tahanan lainnya sebagai saksi. Artinya, cerita tidak hanya datang dari satu pihak, akan ada perbandingan keterangan, akan ada silang pendapat, dan disitulah majelis hakim akan menilai konsistensi, logika, dan kejujuran masing-masing saksi. Bagi Amar, ini bukan hanya soal bicara, tapi juga soal bagaimana keterangannya berdiri sejajar dengan fakta lain di persidangan. Publik sendiri terbelah, ada yang masih menyimpan empati, mengingat perjalanan karir dan kehidupan pribadi Amar yang penuh gejolak. Ada pula yang bersikap tegas, menilai hukum harus berjalan tanpa melihat status selebritas. Dua pandangan ini terus beradu di ruang komentar, di media sosial, dan di obrolan sehari-hari. Yang jelas, sidang hari ini bukan sekadar formalitas. Ini adalah titik penting dalam perjalanan kasus Amar Zoni. Apakah keterangannya akan memperkuat dakwaan jaksa, atau justru membuka celah baru yang mengubah arah perkara? Semua masih terbuka. John Mathias kembali menegaskan, tidak ada yang akan disembunyikan. Pernyataan ini seolah jadi janji ke publik bahwa apapun resikonya, Amar siap menanggungnya. Sikap ini tentu akan diuji di ruang sidang, karena bicara jujur di bawah sumpah bukan perkara mudah, apalagi dengan ancaman hukuman berat yang membayangi. Hari ini, Pengadilan Negeri Jakarta Pusat bukan hanya jadi tempat berlangsungnya sidang, ia jadi panggung pengungkapan fakta, tempat di mana cerita versi media, versi jaksa, dan versi terdakwa akan saling berhadapan, dan dari sanalah perlahan kebenaran akan dirangkai. Apakah Amar Zoni benar-benar akan membuka fakta baru yang selama ini tersembunyi? Apakah nama Andre yang masih buron akan kembali mencuat dengan detail baru? Atau justru akan ada aktor lain yang selama ini luput dari sorotan? Semua itu akan mulai terjawab hari ini. Satu hal yang pasti, sidang ini akan jadi salah satu momen paling menentukan dalam hidup Amar Zoni. Apapun hasilnya nanti, hari ini ia memilih untuk tidak lagi diam. Ia memilih bicara. Dan publik kini menunggu dengan mata dan telinga terbuka apa yang sebenarnya terjadi di balik tembok rutan yang selama ini hanya menyisakan tanda tanya.